siapapun orang yang punya bisa ngobatin, bisa ini, rata-rata jin. Kalau ini saya belum doa, saya hanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau, dia mau di depan saya sebagai saksi, ya udah sebagian sakitnya oleh Allah Ta'ala dikeluarin. Gitu. Jadi jangan ke orang pintar lagi ya. Beneran serius ya. Nanti doa Bu, jangan ke orang pintar. Doa, ya Allah jika di dalam tubuhku banyak sekali ilmu-ilmu dari orang pintar. Dukun, bilang aja dukun ya, jangan orang pintar. Misalkan ambil air gitu. Iya, ambilin air dong. Gitu. Kalau ditanya sakit hati, bete. Kesel gitu. Balas juga. Iya. Enggak, paling nangis. Nangis, Oh, dia nangis. Nggak pernah ngelawan, nggak pernah apa-apa. Nggak pernah ngelawan. Nggak pernah dia tuh, makanya nggak bikin kecewa mamahnya juga. Saya makanya kaget kok sampai Oh, begini. ternyata jadinya kesel dipendem kepada bapaknya yang ngomongnya suka keras. Iya, mungkin saya juga ngerasa. Iya, Mbak Yulita, saya mau tanya nih. Saya mau tanya, ini kan berat nih kepalanya. Ya, bener nih. Saya mau tanya, mau nggak Yulita untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau Mbak Yulita sebenarnya sering sebel, sering kesel. Jengkel khususnya, bukan kesel. Ini jengkel sama ayah, mau nggak? Mau. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi doanya kurang lebih begini, ya Allah jika selama ini aku sebagai anak sering sekali jengkel sama ayah saya. Ya Allah jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosa saya. Mau doanya seperti itu? Benar nih? Benar. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan bisa selesai semua. Tadi sakit kepalanya di Iya, situ? sakit. Iya, tadi bilang mama Sekarang saya mau tanya. Ya, iya. Sekarang gimana? Sekarang. Sekarang. Udah enggak, cuman bagian belakang panas. Iya, sabar. Sekarang kemarin udah enggak. Iya. Serius mau doa mohon ampun kepada Allah untuk minta ampun kepada kejengkelan atau marah sama ayah walaupun disimpan. Mau ya? Iya, mau. Ikhlas ya? Ikhlas. Serius mulai hari ini ya? Iya. Amin. Ya, ini ada ilmu ayahnya yang memang nempel. Mudah-mudahan ilmu ayahnya ini ngerti kalau Mbak Yolita sudah apa namanya? memang ayahnya suka ngobatin. Pakai mic dong, Bu, nggak denger saya. Ayahnya suka ngobatin Iya, dulunya gitu udah tahu. direpotin. Oh, Ibu nggak cerita juga udah tahu dari tadi. Ini ada ilmu ayahnya marah sama Mbak Yolita. Makanya dari tadi tak lirik-lirik, pura-puranya ngelirik lah ya. Tapi bukan kemauan ayahnya. Takutnya jadi kok ayah gitu. Iya, ayahnya sih nggak menyerang, tapi ilmunya yang nyerang karena jengkel sama Mbak Yolita. Mau mudah-mudahan ilmu ayahnya yang, jadi Mbak Yolita nanti doa, ya Allah mudah-mudahan ilmu ayahku yang nyerang diriku, mudah-mudahan kau ampuni kemarahannya ya Allah, amin. Didoakan aja agar kemarahan ilmu itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Mau? Jadi doanya begitu aja ringan. Mau? Mau. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi Amin, ta'ala. amin, ya rabbal alamin. Sekarang yang di punggung gimana? Udah enakan. Enakan, alhamdulillah. Udah berkurang? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beneran Yolita? Iya. Benar. Alhamdulillah udah enakan. Ya emang begitu. Jadi sebenarnya secara Islami itu bisa diselesaikan hanya mau minta ampun pada Allah Ta'ala. Mau, ini niat sudah. Padahal belum diucapkan permintaan maafnya itu. Belum. Baru Tapi diniatkan. kan ada saksi saya di sini. Ah. Jadi saksinya saya. Jadi tinggal siapa yang saksi. Istilahnya hakam atau orang yang adil itu betul-betul dia orang terpilih istilahnya. Ya, Jadi ya, benar-benar dia mengerti adil, paham. Makanya pada waktu diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, oh ini marah sama ayahnya. Makanya saya tanya, ayahnya meninggalnya apa? Sakit hati, hatinya. Oh berarti ayahnya keras. Cukup, saya sudah cukup. Yang saya amati di kepala belakang ini punya ayahnya semua. Berarti kalau ini punya ayahnya, berarti ayahnya ini punya ilmu. Nah, tinggal ibunya jawab, iya selesai sudah. Sekarang gimana? Enakan? Alhamdulillah. Ini belum didoain loh Bu. Gampang ya. Kalau Allah mau bilang kun, ya sudah. Fayakun. Padahal saya nyampein, belum didoain ya. Padahal Ibu mikir-mikir nih, doa apa, doa. Enggak lah, tapi doanya seperti itu ya. Paham? Jadi ingat-ingat ya. Tapi tetap Pak Ustadz saya minta doanya. Oh saya nggak mau, saya nggak usah kalau dipegang dipaksa. Saya nggak mau. Mas Irfan maaf. Gak apa-apa. Kalau Ibu minta doa saya, maksa nggak kira-kira? Maksa nggak? Enggak, Oh kalau nggak saya ikhlas. nggak mau. Maksudnya kalau doanya maksa. Oh tapi maksa. keikhlasannya Oh saya iya. Sekarang gantian saya mau, boleh. Saya minta rumahnya deh.
Saya paksa untuk sedekah, ya kan. Katanya biar sembuh sedekah, ya udah rumahnya sedekahin ke kita. Enggak, sebenarnya persoalan itu satu persatu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau orang itu memang diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, ya tahu semuanya. Jadi enggak, oh ini kesurupan, oh ini enggak, itu orang-orang. Kalau orang bilang pintar itu bukan orang pintar, itu orang bodoh di hadapan Allah Ta'ala. Karena apa? Dia enggak tahu. Nah di sini saya ceritakan bahwa belum doa pun sebenarnya kalau sudah bisa menganalisa, pintar, pandai, ibu-ibu semuanya bisa. Oh itu marah, yang dipikirin di belakang, di kepala itu jengkel sama ayah. Sampai ke belakang, sampai tulang punggung, ini berhubungan dengan keluarga. Kalau berhubungan keluarga, berarti tinggal saya tanya, nanti ayahnya meninggalnya kenapa? Hanya itu aja, kalau meninggalnya sakitnya hati atau sakitnya jantung, udah ketemu. Berarti Mbak Yolita memang marah sama ayahnya tapi disimpan. Cuma ilmunya tahu kalau Mbak Yolita itu tahu, marah maksudnya. Jadi ilmu ini jin sebenarnya. Jadi siapapun orang yang punya bisa ngobatin, bisa ini rata-rata jin. Kalau ini saya belum doa, saya hanya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau, dia mau di depan saya sebagai saksi, ya Allah, sebagian sakitnya oleh Allah Ta'ala dikeluarin. Gitu. Amin. Jadi jangan ke orang pintar lagi ya. Beneran serius ya. Nanti doa Bu, jangan ke orang pintar. Doa, ya Allah jika di dalam tubuhku banyak sekali ilmu-ilmu dari orang pintar. Dukun, bilang aja dukun ya, jangan orang pintar. Sekarang bilang dukun, gitu aja udah. Jika dari dukun itu banyak jin di tubuhku, aku mohon kepadamu ampuni dosa musyrikku. Mohon ampun, itu musyrik, jangan dikerjakan. Saya akan cerita. Di dalam hadis ceritakan kalau seorang muslim dia mendatangi dukun ramal, mendatangi aja 40 hari ibadahnya nggak diterima. Kalau ada kemusyrikan dimasukkan ke dalam tubuhnya, ini saya ngajak ibu-ibu yang sering kalau bilang sana orang pintar, bukan, itu dukun. Orang pintar itu dia ngajak sujud pada Allah Ta'ala. Nah kalau ada kemusyrikan masuk dalam tubuh, saya mau tanya apakah ini ibadahnya sekian puluh tahun bisa diterima enggak kita kira-kira. Wallahu alam. Itulah yang kita takutkan. Kalau sudah kemusyrikan ada dalam tubuh, besok kalau meninggal diterima enggak kira-kira meninggalnya? Enggak diterima. Baik itulah saya cerita. Mudah-mudahan acara kita itu mengajak semua orang muslim berpikir. Siapa suka ke dukun? Katanya orang pintar, enggak itu dukun. Udah titik. Makanya di sini saya jelaskan kita belum berdoa. Ini saya, ayo mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mau kepada Allah, bukan ke siapa-siapa. Enggak suka saya juga, oh ini ada sihir, yuk baca ini. Enggak, saya cuma mohon ampun mau. Pada Allah mau. Enggak kepada siapa-siapa, Allah menciptakan kita. Ini salah satu gambaran bahwa siraman kolbu ini mengajak untuk lurus jalan Allah Ta'ala. Ya. Lebih enakan sekarang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak usah doa Bu, di sini biar paham bahwa oh tanpa doa bisa. Insya Allah bisa. Nanti ngaminin yang lain aja ya. Alhamdulillah. Kita jadi doain, Ustaz? Udah. Sudah? Enakan bener? Ringan? Alhamdulillah, ringan. Nah kuliah lagi nanti. Habis kuliah cari cowok, nikah. Menikah. Amin. Udah. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, alhamdulillah. Ada yang colek saya di situ bersama ibu-ibu. Wah, alhamdulillah. Ternyata ketika keikhlasan, kesadaran apa yang telah kita lakukan juga, insya Allah ya, ketika Allah berkehendak. Iya. Sebenarnya ilmu ibunya suka dicium-ciumin. Ibu. Sayang banget ya, Bu, ya. Alhamdulillah ini. Mudah-mudahan nanti bisa kuliah lagi ya. Karena Mbak Yolita ini bukan tipe yang yang sebenarnya nggak gampang jengkel, tapi memang karena memang tiap hari digituin ya marah lah. Cium lagi Bu, anaknya Bu. Oh. Dan kelihatan Ustaz, air mukanya itu berubah juga. Iya, Awal alhamdulillah. sekarang udah. Iya. Memang itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan dari acara ini. Sebenarnya acara ini bukan hanya melihat oh ini dikeluarin kesurupan. Enggak itu. Ini ngajak ke arah tauhid. Kesurupan itu bonus saja. Bonus. Efek dari makhluk yang keluar dengan berontak. Iya. Aduh mudah-mudahan hari ini nggak ada ya. Kita coba dengan yang di tengah, maju ke depan. Silakan. Oh berdua? Oh ini ibu sama anak? Kayak di kamar kakak ya? Silakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isoleha, saya orang tua dari Alfi Marhama. Alfi, Alfi umur berapa? Alfi Marhama sekarang berusia 16 tahun. 16 tahun ya, kenapa Ibu? Eh,